Halo, salam kegelapan. Bukan DPR namanya kalau tidak mencobai rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD sudah memutuskan kalau beberapa anggota yang dinonaktifkan sementara tidak diberhentikan. Bahkan Adis Kadir dan Uya Kuya yang pernyataannya sudah jelas membuat rakyat bergejolak langsung diaktifkan kembali. Beberapa anggota lainnya masih dinonaktifkan sementara. Salah satunya adalah Bapak Sahroni yang dinonaktifkan selama 6 bulan. Menurut kami dari Kementerian Kegelapan, beliau kelihatannya kurang 1 bulan lagi. Seharusnya menjadi 7 bulan agar disesuaikan dengan jumlah jam beliau ngumpet di kamar mandi. Seperti yang kita ketahui, anggota DPR yang dinonaktifkan sementara karena dianggap mencederai kepercayaan rakyat sebagian besar berasal dari Partai Amanat Rakyat atau PAN. Ini kelihatannya sejalan dengan kelakuan ketua umumnya, yaitu Bapak Zulkifli Hasan. Beliau mengatakan salah satu indikator kesuksesan MBG adalah kenaikan bahan pokok. Ketika mendengar kabar tersebut, kami dari Kementerian Kegelapan ingin rasanya segera menghubungi Bapak Harrison Ford untuk kembali memarahi Bapak Zulkifli Hasan. Tolong Han Solo, sadarkan beliau. Masih seputar MBG, Gus Ipul selaku Mensos merekomendasikan agar MBG juga diterima oleh para kelompok difabel dan juga lansia. Kami dari Kementerian Kegelapan setuju dengan langkah ini. Karena seperti yang kita tahu, penduduk Indonesia sudah terlalu banyak. Maka upaya kontrol penduduk yang ditawarkan oleh Gus Ipul kami dukung sepenuhnya. Selanjutnya, masih dari berita yang kami sampaikan minggu lalu, kelihatannya pemerintah masih berniat untuk melanjutkan pemberian gelar pahlawan kepada Bapak Soeharto. Selain langkah dari Bapak Fadlizon yang menyampaikan langsung ke menantu dari mendiang Pak Harto, yaitu Bapak Prabowo Subianto, mengenai kebutuhan untuk memberikan gelar pahlawan ke Bapak Soeharto, endorsement juga muncul dari Bapak Jokowi. Hidup Jokowi. Bapak Jokowi menyatakan kalau Pak Harto dan Gus Dur layak diberikan gelar pahlawan nasional. Menurut beliau, setiap mantan kepala negara berhak diberikan gelar pahlawan. Kami dari Kementerian Kegelapan melihat ini adalah bentuk kerendahan hati beliau. Karena seperti yang kita tahu, beliaulah yang untuk saat ini paling pantas mendapat gelar pahlawan nasional. Memang yang membedakan beliau dengan Pak Harto dan Gus Dur hanyalah satu gelar, yaitu ALM. Hidup Jokowi. Di kesempatan lain, Pak Prabowo juga membantah kalau beliau takut dengan Pak Jokowi. Beliau menganggap bahwa mereka itu adalah hopeng atau teman dalam membangun negara ini. Dan kami juga setuju dengan pernyataan beliau karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi selalu bersatu padu untuk membebani negara ini. Pak Prabowo juga menyatakan kalau hutang WUS itu tidak perlu dikhawatirkan. Negara ini lebih dari mampu untuk menyelesaikan hutang tersebut. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Kegelapan yang tentunya selalu sejalan dengan Pak Prabowo akan membantu upaya beliau. Kami akan membantunya dengan cara naik WUS lebih sering. Nantikan vlog kami ketika sedang menaiki WUS sebagai upaya kami untuk membantu Pak Prabowo. Hidup Jokowi!